mulai malam ini, kamu tidur di kamar gudang saja. Jangan merasa paling berhak di rumah anak saya. Suara ibu mertuaku menggema di ruang tamu. Keras, tajam, tanpa sedikit pun rasa ragu. Tangannya menunjuk ke arah lorong sempit, tempat kamar gudang berada. Ruangan kecil, tanpa jendela, yang biasanya hanya diisi kardus bekas dan koper lama. Aku berdiri terpaku. Di sampingnya, suamiku hanya menunduk. Tidak ada pembelaan, tidak ada bantahan, tidak ada satu kalimat pun untuk menghentikan penghinaan itu. Seolah-olah keputusan itu wajar. Seolah-olah aku memang tidak pantas berada di kamar utama. Perlahan, aku menatap sekeliling ruangan. Sofa yang kupilih sendiri, meja makan yang kubayar dari bonus kerjaku, dinding yang dulu kupilih warna catnya dengan penuh semangat saat pertama kali menerima kunci apartemen ini. Ironisnya, kini aku diusir dari kamar tidurku sendiri. Mereka pikir aku hanya numpang hidup. Mereka pikir semua ini milik anaknya. Mereka pikir aku tidak punya apa-apa. Dan malam itu, aku memilih untuk tidak melawan. Karena ada satu fakta yang belum mereka ketahui. Apartemen ini sepenuhnya atas namaku. Halo semuanya, terima kasih sudah kembali di channel Kisah Cerita Fafa, tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh emosi, konflik keluarga, perjuangan harga diri, dan pelajaran berharga yang mungkin terasa dekat dengan realita banyak orang. Cerita hari ini bukan sekadar drama rumah tangga, tapi tentang batasan, keberanian, dan bagaimana mempertahankan martabat ketika diremehkan. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk, kita langsung masuk ke ceritanya. Namaku Rania. 3 tahun lalu, aku menikah dengan Ardi, pria yang dulu kupercaya sebagai jawaban dari setiap doa panjangku di sepertiga malam. Saat itu aku berpikir, cinta yang cukup kuat akan mampu menahan badai apapun. Aku percaya, selama kami saling menggenggam, tidak akan ada yang bisa meruntuhkan rumah tangga kami. Aku bertemu Ardi di sebuah seminar keuangan yang kuhadiri sebagai pembicara tamu. Aku bekerja sebagai konsultan keuangan di sebuah perusahaan investasi swasta. Hidupku saat itu sudah cukup stabil. Usia hampir 30. Karier mapan, penghasilan lebih dari cukup, dan satu hal yang selalu kujaga, kemandirian. Ardi berbeda dariku. Ia bekerja di perusahaan distribusi sebagai supervisor operasional. Penghasilannya tidak kecil, tapi jelas tidak sebesar milikku. Namun sejak awal, itu bukan masalah bagiku. Aku tidak pernah menilai lelaki dari nominal gajinya. Yang kulihat adalah cara dia berbicara, ketenangannya saat menghadapi tekanan, dan bagaimana ia memperlakukanku dengan penuh perhatian. Setahun kami berpacaran, Ardi melamarku dengan sederhana, tanpa pesta mewah, tanpa cincin berlian besar, hanya makan malam kecil di restoran favorit kami, dan sebuah pertanyaan tulus, "Kamu mau jadi partner hidupku?" Aku menjawab ya, tanpa ragu. Sebelum menikah, ada satu keputusan penting yang kuambil tanpa banyak orang tahu. 2 tahun sebelum bertemu Ardi, aku membeli sebuah apartemen tipe 2 kamar di pusat kota. Lokasinya strategis, dekat kantorku, dan akses transportasinya mudah. Aku membelinya dengan skema cicilan 5 tahun, tapi berkat bonus proyek besar dan beberapa investasi yang berhasil, aku melunasinya hanya dalam 3 tahun. Saat akad nikah, apartemen itu sudah sepenuhnya atas namaku.
Aku tidak pernah berniat menyembunyikan fakta itu dari Ardi. Sejak awal ia tahu apartemen tersebut milikku. Namun kami sepakat untuk tidak terlalu menonjolkan hal itu di depan keluarganya. Bukan karena malu, tapi karena kami tahu ibunya sangat sensitif soal harga diri dan posisi anak laki-laki dalam rumah tangga. Ibunya, Bu Ratna, adalah sosok yang kuat dan dominan. Sejak pertama kali bertemu, aku sudah merasakan auranya. Tatapannya tajam, bicaranya lugas, dan ia selalu menyelipkan kalimat yang menekankan betapa bangganya ia pada Ardi sebagai tulang punggung keluarga. Anak saya itu pekerja keras, katanya suatu kali saat lamaran. Sejak kecil, dia sudah terbiasa bertanggung jawab. Saya tidak pernah meragukan masa depannya. Aku hanya tersenyum sopan. Dalam hati, aku tidak merasa terancam. Aku justru kagum dengan hubungan dekat antara ibu dan anak itu. Kupikir, memiliki ibu mertua yang perhatian adalah berkah. Setelah menikah, kami sepakat tinggal di apartemenku. Secara logika, itu pilihan paling efisien. Tidak perlu sewa, tidak perlu KPR baru. Semuanya sudah siap huni. Ardi setuju tanpa keberatan. Namun ketika keluarga besarnya datang untuk pertama kali setelah pernikahan, cerita yang beredar berbeda. Ardi sudah siapkan tempat tinggal ya? Tanya salah satu tantenya dengan bangga. Bu Ratna tersenyum lebar. Iya dong, anak saya sudah mikir jauh sebelum nikah. Aku melirik Ardi sekilas. Ia membalas tatapanku dengan senyum kecil, seolah berkata, nanti aku jelaskan. Tapi penjelasan itu tidak pernah benar-benar terjadi. Hari-hari pertama pernikahan terasa seperti mimpi indah. Kami bangun pagi bersama. Sarapan sederhana, berangkat kerja dengan ciuman singkat di depan pintu. Malamnya, kami memasak atau memesan makanan, lalu menonton film di ruang tamu kecil kami. Aku merasa tenang, bahagia, aman. Ardi sering berkata, aku bersyukur banget punya istri kayak kamu. Dan aku menjawab, aku juga. Saat itu aku percaya, kami setara. Partner sejajar yang membangun masa depan bersama. 3 bulan pertama berjalan mulus. Hingga suatu hari, Bu Ratna datang menginap. Awalnya, hanya untuk beberapa hari. Katanya ingin membantu kami menata rumah dan memastikan aku tidak kewalahan mengurus suami. Aku menyambutnya dengan terbuka. Kupikir, kehadiran orang tua akan menghangatkan suasana. Hari pertama ia datang, ia langsung mengomentari beberapa hal. Gordennya terlalu tipis. Nanti, orang bisa lihat ke dalam. Dapur harusnya begini, bukan begitu. Perempuan itu harus lebih sigap kalau suami pulang. Aku berusaha tidak tersinggung. Mungkin memang cara beliau menunjukkan perhatian. Namun yang membuatku sedikit terkejut adalah satu kalimatnya saat berbincang dengan tetangga apartemen. Iya, ini apartemen anak saya. Dia beli sebelum nikah. Aku berdiri tidak jauh dari mereka, mendengar jelas setiap kata. Ardi melihatku malam itu dan berkata pelan, maaf ya, Mama memang begitu. Dia bangga sama aku. Aku mengangguk. Tidak apa-apa. Dan memang saat itu, aku masih merasa tidak apa. Bagiku, kepemilikan bukan tentang pengakuan publik. Aku tidak butuh validasi. Aku hanya ingin rumah tangga yang damai. Namun perlahan, aku mulai merasakan pergeseran. Bu Ratna mulai memperlakukan apartemen itu seolah-olah sepenuhnya milik anaknya. Ia memindahkan perabot tanpa bertanya, mengganti taplak meja, mengatur ulang lemari dapur, bahkan pernah tanpa izin membongkar laci dokumen di ruang kerja kecilku karena katanya ingin memastikan semuanya rapi. Aku mulai merasa seperti tamu di rumah sendiri. Suatu malam, saat kami berdua di kamar, aku mencoba berbicara dengan Ardi. Menurut kamu, Mama tahu tidak kalau apartemen ini atas namaku? Ardi terdiam beberapa detik. Tahu. Lalu kenapa dia bilang ke semua orang ini, kamu yang beli? Ardi menghela napas. Rania, Mama itu hidupnya cuma buat aku. Biarin saja dia merasa bangga.
Itu tidak mengubah fakta kan? Tidak mengubah fakta. Ya, mungkin benar. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang mengusik di dalam hatiku. Bukan soal siapa yang membeli, tapi soal kebenaran yang sengaja dibelokkan. Sejak saat itu, setiap kali Bu Ratna menyebut rumah anak saya, ada sensasi kecil seperti tertusuk di dadaku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hal sepele, bahwa pernikahan butuh kompromi. Aku terlalu sibuk menjaga perasaan orang lain, sampai lupa memeriksa perasaanku sendiri. 6 bulan pertama pernikahan berakhir dengan satu perubahan besar. Bu Ratna semakin sering menginap, dari 3 hari menjadi seminggu, dari seminggu menjadi 2 minggu. Dan setiap kali aku bertanya, kapan beliau kembali ke rumahnya? Jawabannya selalu, nanti saja. Di sini, lebih dekat ke Ardi, aku mulai melihat pola. Setiap keputusan kecil dari menu makan malam, sampai rencana akhir pekan harus melalui persetujuan beliau. Jika aku dan Ardi berbeda pendapat, Ardi hampir selalu mengikuti ibunya. Dia lebih pengalaman. Katanya, aku tidak membantah, karena saat itu, aku masih percaya bahwa cinta bisa mengatasi semuanya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa awal pernikahan yang penuh harapan ini perlahan sedang membentuk fondasi konflik yang jauh lebih besar. Dan aku sama sekali tidak menyadari bahwa suatu hari nanti, di apartemen yang kubeli dengan kerja keras dan keringatku sendiri, aku akan dianggap sebagai orang yang hanya menumpang hidup. Babak awal pernikahanku dipenuhi senyum, rencana masa depan, dan keyakinan bahwa kami akan menjadi tim yang solid. Aku belum tahu bahwa ujian terbesarku bukan soal ekonomi, bukan soal pekerjaan, bukan soal orang ketiga, tapi tentang harga diri di rumah yang seharusnya menjadi tempatku paling aman. Awalnya aku benar-benar percaya bahwa kehadiran ibu mertua di apartemen kami hanyalah sementara. Seorang ibu yang rindu anak laki-lakinya, seorang orang tua yang ingin memastikan putranya diperlakukan dengan baik setelah menikah. Tidak lebih dari itu. Tapi waktu membuktikan, aku terlalu naif. Setelah 6 bulan pernikahan, frekuensi kedatangan Bu Ratna meningkat drastis. Jika dulu ia datang membawa tas kecil untuk menginap 2 atau 3 malam, kini ia membawa koper besar. Isinya pakaian untuk berbagai kesempatan, baju rumah, baju tidur, bahkan pakaian untuk acara resmi. Biar nggak bolak-balik, katanya ringan ketika aku membantu menaruh kopernya di kamar tamu. Kamar tamu itu sebenarnya ruang kerja kecilku yang kualifungsikan. Ada meja, laptop, lemari arsip, dan 1 sofa bed. Sejak Bu Ratna sering datang, aku memindahkan sebagian dokumen penting ke dalam lemari berkunci di kamar utama. Instingku mulai berbicara. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Ritme apartemen ini berubah. Jika sebelumnya pagi, kami diisi dengan obrolan santai antara aku dan Ardi, kini suasananya lebih formal. Bu Ratna selalu bangun lebih pagi, memasak sarapan, tanpa bertanya, lalu mengomentari caraku mempersiapkan bekal Ardi. "Kamu harusnya bangun sebelum suami," katanya suatu pagi. Istri itu pelayan suami, bukan partner kerja. Kalimat itu mengendap di pikiranku. Aku bekerja dengan jam yang tidak kalah padat dari Ardi. Kadang justru aku pulang lebih malam karena rapat klien. Tapi di mata Bu Ratna, peranku tetap satu, mengurus anaknya. Suatu sore, aku pulang kerja dalam keadaan lelah. Rapat evaluasi dengan investor berlangsung hampir 3 jam. Begitu masuk ke apartemen, aku langsung menyadari ada yang berbeda. Sofa di ruang tamu dipindahkan. Rak buku yang biasanya menempel di dinding utara kini berada di dekat balkon. Lukisan abstrak yang kupilih dengan hati-hati saat pertama kali pindah hilang. Aku berdiri memandangi ruang tamu yang terasa asing. "Ma, lukisannya di mana?" tanyaku hati-hati. "Oh itu, terlalu aneh warnanya. Saya simpan di gudang." "Rumah ini jadi lebih terang tanpa itu," jawabnya santai dari dapur. "Rumah ini," aku menelan protesku. Malamnya aku mencoba bicara pada Ardi.
Kenapa Mama pindah-pindah barang tanpa bilang dulu? Ardi terlihat tidak nyaman. Ya, mungkin dia cuma mau bikin rumah lebih rapi. Tapi, itu bukan cuma soal rapi, Di. Itu selera. Itu ruang yang aku desain dari awal. Ardi menghela napas. Rania, jangan dibesar-besarkan. Ini cuma furnitur. Mungkin memang hanya furnitur. Tapi bagiku, itu simbol. Simbol bahwa aku mulai kehilangan kendali atas ruang yang kubangun. Hari-hari berikutnya semakin terasa seperti aku tinggal di rumah orang lain. Jadwal makan diatur, menu ditentukan, bahkan suhu AC diprotes. Ardi nggak suka terlalu dingin, katanya sambil menaikkan suhu tanpa bertanya padaku. Padahal selama 2 tahun sebelum menikah, aku yang tinggal sendiri di apartemen itu, aku tahu betul pengaturan yang nyaman. Puncaknya terjadi ketika suatu akhir pekan, aku mengundang 2 sahabatku datang berkunjung. Kami jarang bertemu karena kesibukan masing-masing. Aku ingin memasak dan mengobrol santai. Ketika mereka datang, Bu Ratna menyambut dengan tatapan datar. "Kalian teman kantor?" tanyanya. "Iya, Bu," jawab salah satu sahabatku dengan sopan. Sepanjang kunjungan, ia duduk di ruang tamu dan sesekali menyela pembicaraan kami. Rania ini sebelum nikah terlalu fokus kerja. Untung sekarang sudah ada yang mengatur, katanya sambil tersenyum tipis. Aku tersenyum kaku. Setelah mereka pulang, ia menegurku. "Jangan terlalu sering bawa orang ke rumah. Ini rumah keluarga, bukan tempat nongkrong." Aku terdiam beberapa detik sebelum menjawab pelan. "Ini juga rumah saya, Bu." Ia menatapku tajam. "Kamu ikut suami. Jadi, ini rumah anak saya." Kalimat itu seperti palu yang menghantam kepalaku. Aku masuk kamar dan menutup pintu perlahan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menangis tanpa suara. Malam itu, aku kembali mencoba berbicara pada Ardi. "Menurut kamu, posisi aku di rumah ini apa?" Ardi terlihat lelah. "Kenapa sih kamu jadi sensitif begini?" "Aku cuma mau tahu. Aku istrimu, tapi aku diperlakukan seperti tamu." Ardi terdiam, lalu berkata pelan, "Mama cuma belum terbiasa. Kamu harus maklum." "Maklum." "Maklum," kata itu mulai terasa seperti beban. Beberapa minggu kemudian, Bu Ratna mulai menyimpan beberapa barang pribadinya di lemari dapur permanen. Bumbu-bumbu khas pilihannya menggantikan stokku. Ia bahkan memanggil tukang tanpa berdiskusi denganku untuk memasang rak tambahan. Ketika aku menegur dengan nada sopan, ia berkata, "Saya cuma ingin rumah anak saya lebih nyaman." Aku menatapnya. Ada keyakinan mutlak di wajahnya bahwa ia berhak melakukan semua itu. Aku mulai bertono tanya. Apakah Ardi pernah benar-benar menjelaskan padanya siapa pemilik apartemen ini? Suatu malam, saat Ardi mandi, aku memberanikan diri bertanya langsung pada Bu Ratna. "Bu, boleh saya tanya sesuatu?" "Tanya saja." "Kalau seandainya apartemen ini bukan milik Ardi, apakah Ibu akan tetap mengatur semuanya seperti sekarang?" Ia terdiam sesaat, lalu tersenyum tipis. "Jangan bercanda. Anak saya yang beli ini." Aku menatapnya lurus. "Kalau ternyata bukan?" Ekspresinya berubah. "Maksud kamu apa?" Aku hampir mengatakan yang sebenarnya saat itu juga. Tapi aku menahan diri. Bukan karena takut, tapi karena aku ingin Ardi yang menjelaskan. Aku ingin suamiku berdiri dan mengatakan kebenaran. Namun hari itu tidak pernah datang. Sebaliknya, Bu Ratna semakin percaya diri mengambil alih. Ia mulai menegur caraku berpakaian di rumah, cara aku menyimpan sepatu, bahkan cara aku berbicara pada Ardi. "Suami itu harus dihormati, jangan terlalu setara," katanya suatu malam. Setara. Kata itu justru yang selama ini kupegang teguh dalam pernikahan. Aku tidak ingin lebih tinggi, tidak ingin lebih rendah, hanya sejajar. Tapi dalam rumah ini, keseimbangan itu mulai runtuh. Perlahan, aku merasa seperti bayangan.
Keputusan-keputusan penting dibicarakan tanpa melibatkanku. Rencana liburan keluarga disusun sepihak. Bahkan, ketika ada wacana mengganti warna cat kamar utama, aku baru tahu setelah tukang datang membawa katalog. Aku berdiri di tengah kamar yang dulu kupilih dengan penuh cinta, merasa asing. Dan yang paling menyakitkan bukanlah perubahan fisik apartemen itu, melainkan perubahan sikap suamiku. Ardi yang dulu selalu bertanya pendapatku, kini lebih sering berkata, "Tanya mama dulu." Ardi yang dulu menggenggam tanganku ketika ada masalah, kini memilih diam agar tidak memicu konflik. Di titik itu, aku mulai sadar, ini bukan lagi soal ibu mertua yang dominan. Ini tentang suami yang tidak mampu menetapkan batas. Dan selama aku terus diam demi menjaga kedamaian semu, ruangku akan semakin menyempit. Aku belum diusir secara fisik saat itu, tapi secara perlahan, aku sedang digeser dari pusat rumahku sendiri. Bab ini menjadi awal dari pergeseran kekuasaan yang tak kasat mata. Apartemen itu masih atas namaku. Dokumen masih tersimpan aman di lemari berkunci. Fakta hukum tidak berubah. Namun dalam praktik sehari-hari, aku mulai kehilangan otoritas. Dan aku mulai bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus maklum? Perubahan sikap Bu Ratna tidak terjadi dalam satu malam. Ia merambat pelan, seperti retakan halus di dinding yang awalnya tak terlihat, tapi lama-lama melebar dan sulit diabaikan. Jika di bab sebelumnya, ia mulai mengatur ruang fisik apartemen. Di fase ini, ia mulai menyentuh wilayah yang jauh lebih sensitif. Harga diriku. Semua bermula dari percakapan sederhana soal keuangan rumah tangga sejak awal menikah. Aku dan Ardi sepakat membagi tanggung jawab finansial secara proporsional. Meski apartemen itu sudah lunas dan atas namaku, kami tetap berbagi biaya bulanan listrik, air, internet, belanja, dan kebutuhan lain. Bahkan, jika dihitung secara nominal, kontribusiku seringkali lebih besar. Namun aku tidak pernah mempermasalahkannya. Bagiku, itu bagian dari komitmen bersama. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan laporan kerja di meja makan, Bu Ratna duduk di hadapanku sambil menghitung struk belanja. "Belanja bulan ini boros sekali," katanya tanpa melihatku. Aku menoleh. "Memang ada tambahan beberapa kebutuhan, Bu. Saya beli bahan untuk 2 minggu ke depan, supaya lebih hemat." Ia menggeleng pelan. Perempuan itu harus pandai mengatur uang suami. Aku menutup laptop perlahan. "Kami berbagi, Bu." "Berbagi bagaimana maksudnya?" tanyanya dengan nada yang mulai tajam. "Kami sama-sama menanggung kebutuhan rumah." Ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak hangat. "Rania, jangan membalikkan keadaan. Gaji Ardi itu yang jadi tulang punggung. Kamu kan hanya membantu." Kata "hanya membantu" itu menancap dalam. Aku menarik napas dalam. "Bu, saya juga bekerja. Dan penghasilan saya, perempuan bekerja itu, tambahan." Potongnya cepat. "Jangan merasa lebih." "Lebih? Aku bahkan tidak pernah merasa lebih. Aku hanya ingin diakui setara." Malamnya, saat Ardi pulang, Bu Ratna langsung mengadu. "Ardi, istrimu ini boros, belanja macam-macam. Uang kamu harus dijaga." Aku menatap Ardi, menunggu klarifikasi. "Rania beli apa?" tanyanya singkat. "Stok bahan makanan dan beberapa kebutuhan rumah." Jawabku tenang. Ardi mengangguk kecil. "Ya sudah, asal nggak berlebihan." Hanya itu. Tidak ada pembelaan, tidak ada penjelasan bahwa uang belanja bukan hanya dari kantongnya. Hari-hari berikutnya, sindiran itu semakin sering muncul. Setiap kali ada paket belanja datang, Bu Ratna akan berkata, "Enak ya, pakai uang suami." Setiap kali aku pulang membawa belanjaan pribadi, ia berkomentar, "Jangan sampai Ardi yang bayarin semua." Awalnya aku mencoba mengabaikan, tapi lama-lama komentar itu bukan lagi sekadar sindiran melainkan tuduhan. Puncaknya terjadi saat
Acara makan malam keluarga besar di apartemen kami. Bu Ratna mengundang dua saudaranya tanpa berdiskusi denganku. Aku tetap memasak dan menyambut dengan sopan. Di tengah obrolan, salah satu tantenya bertanya, "Rania kerja di mana sekarang?" "Saya di perusahaan investasi, Tante," jawabku. "Oh, berarti lumayan sibuk ya?" Tapi tetap yang utamakan mengurus suami. Sebelum aku menjawab, Bu Ratna menyela. "Ya iyalah, dia di sini. Kan enak, tinggal menikmati hasil kerja Ardi. Apartemen juga Ardi yang siapkan." Ruang tamu mendadak terasa sempit. Aku bisa saja langsung membantah, tapi aku melihat Ardi. Ia sedang tersenyum tipis, tidak mengoreksi pernyataan itu. Dadaku terasa sesak. Aku menghabiskan sisa malam itu dengan senyum yang dipaksakan. Setelah semua tamu pulang, aku masuk kamar tanpa berkata apa-apa. Ardi menyusul beberapa menit kemudian. "Kamu kenapa?" tanyanya. Aku menatapnya lurus. "Kenapa kamu tidak pernah meluruskan kalau apartemen ini bukan kamu yang beli?" Ardi menghela napas panjang. "Kenapa kamu terus mempermasalahkan itu?" "Karena aku lelah dianggap numpang." "Siapa yang bilang kamu numpang? Apa yang Mama bilang tadi di depan keluargamu itu? Apa kalau bukan menyiratkan aku hidup dari hasil kerjamu?" Ardi terdiam. "Apartemen ini aku beli sebelum kenal kamu." Lanjutku pelan. "Aku lunasi dengan uangku sendiri. Kenapa sekarang aku seperti orang yang menumpang?" Ardi terlihat gelisah. "Kamu tahu, Mama, bagaimana kalau aku bilang bukan aku yang beli? Dia akan merasa direndahkan." "Lalu aku?" tanyaku lirih. "Harga diriku tidak perlu dijaga?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Ia tidak menjawab. Sejak malam itu, sikap Bu Ratna semakin terang-terangan. Ia mulai mengatur transfer bulanan Ardi. "Uang kamu jangan semua diserahkan ke istri," katanya di meja makan. "Perempuan bisa khilaf." Aku menatap Ardi. Ia terlihat tidak nyaman, tapi tetap diam. Aku tidak pernah meminta Ardi menyerahkan seluruh gajinya padaku. Kami punya rekening masing-masing dan satu rekening bersama untuk kebutuhan rumah. Sistemnya transparan. Tapi narasi yang dibangun Bu Ratna Sioliala, aku mengendalikan keuangan anaknya. Beberapa hari kemudian, ia bahkan berkata langsung padaku, "Kamu itu beruntung, dapat suami seperti Ardi. Jangan terlalu menuntut." "Menuntut apa?" "Aku tidak pernah meminta lebih, tidak pernah memaksa pindah rumah, tidak pernah meminta mobil baru, tidak pernah menuntut hadiah mahal. Yang ku minta hanya satu, pengakuan bahwa aku bukan beban." Suatu sore, saat aku pulang lebih cepat, aku mendengar percakapan di ruang tamu. Suara Bu Ratna dan Ardi terdengar jelas. "Jangan terlalu percaya perempuan," kata Bu Ratna. "Kalau nanti terjadi apa-apa, kamu yang rugi." "Semua atas nama kamu kan?" Ardi menjawab pelan. "Iya, Ma." Aku membeku di balik pintu. "Semua atas nama kamu?" Dadaku bergetar. Jadi selama ini Ardi membiarkan ibunya percaya bahwa apartemen itu atas namanya. Aku masuk ke ruang tamu dengan langkah tenang. "Maaf, tadi saya dengar pembicaraan," kataku pelan. "Apartemen ini atas nama saya." Bu Ratna menoleh cepat. "Apa maksudmu?" "Apartemen ini saya beli sebelum menikah. Sertifikatnya atas nama saya." Hening. Ardi menatapku dengan ekspresi campuran antara kaget dan panik. "Kamu tidak perlu mengungkit itu," katanya pelan. "Kenapa tidak?" tanyaku. Bu Ratna berdiri. "Ardi, apa benar?" Ardi terdiam terlalu lama. Dan keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Wajah Bu Ratna berubah. Dari percaya diri menjadi tidak percaya. "Tapi selama ini kamu bilang," Ardi memotong cepat. "Ma, itu bukan masalah." "Tentu saja masalah," bentaknya. "Kamu laki-laki, masa tinggal di rumah istri?" Kalimat itu mengoyak lebih dalam dari tuduhan sebelumnya. Aku berdiri tegak. "Tidak ada yang salah dengan itu, Bu.
Ini rumah kami. Rumah kamu. Koreksinya tajam. Berarti anak saya cuma numpang? Pertanyaan itu berbalik arah. Sekarang Ardi yang berada di posisi tidak nyaman. Aku tidak pernah ingin mempermalukan siapapun. Tapi aku juga tidak bisa terus membiarkan kebenaran diputarbalikkan. Malam itu menjadi titik balik. Bu Ratna tidak lagi hanya menyindir. Ia mulai menunjukkan sikap dingin padaku. Interaksi kami menjadi formal. Ia tidak lagi menyentuh perabot, tapi tatapannya selalu penuh penilaian. Beberapa kali aku mendengarnya bergumam, perempuan kalau punya uang jadi lupa diri. Aku tidak lupa diri, aku hanya ingin diakui. Ardi mulai bersikap canggung. Ia seperti terjebak di antara dua dunia. Harga diri ibunya dan fakta yang tak bisa diubah. Dan di tengah semua itu, aku merasa semakin sendirian. Tuduhan bahwa aku hidup dari hasil kerja suami mungkin terdengar kecil bagi sebagian orang. Tapi, bagi perempuan yang membangun hidupnya dengan kerja keras, itu adalah serangan langsung pada identitas. Aku bukan perempuan yang bergantung. Aku bukan istri yang menumpang. Aku bukan bayangan di belakang suami. Namun, di rumah itu, narasi yang dibangun membuatku terlihat sebaliknya. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai sadar, jika aku terus diam, bukan hanya ruang fisikku yang akan direbut, tapi juga martabatku. Bab ini bukan tentang uang, bukan tentang siapa yang membayar apa. Ini tentang bagaimana kebenaran bisa dibungkam demi menjaga ego, dan bagaimana diamnya seseorang yang kita cintai bisa terasa lebih menyakitkan daripada tuduhan apapun. Aku selalu percaya bahwa konflik dalam rumah tangga tidak pernah benar-benar meledak begitu saja. Ia menumpuk sedikit demi sedikit seperti air yang mengisi gelas tanpa disadari. Sampai akhirnya meluap. Malam pengusiran itu adalah titik luapnya. Seminggu setelah percakapan tentang kepemilikan apartemen terungkap, suasana rumah menjadi tegang. Bu Ratna memang tidak lagi secara terang-terangan mengklaim apartemen itu milik Ardi. Tapi sikapnya berubah drastis. Bukan menjadi lebih lembut, justru semakin dingin. Ia tidak lagi memindahkan furnitur, tidak lagi mengatur dapur. Tapi setiap tindakannya kini terasa seperti penegasan bahwa aku hanyalah istri yang kebetulan punya properti. Suatu sore, ia masuk ke kamar utama tanpa mengetuk. Aku sedang melipat pakaian. Ardi bilang, "Kamu tidak setuju kamar ini dicat ulang?" Tanyanya tanpa basa-basi. Aku berdiri pelan. "Saya tidak bilang tidak setuju, Bu. Saya hanya bilang kita diskusikan dulu." "Diskusi apa lagi? Warna ini terlalu feminin. Tidak cocok untuk anak saya." Aku menatap dinding yang dulu kupilih dengan hati berbunga-bunga. Warna hangat yang membuatku merasa tenang setelah hari panjang di kantor. "Ini kamar kami, Bu," jawabku hati-hati. Bukan hanya Ardi. Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak mengandung kehangatan. "Kalau begitu, kamu tidur saja di kamar lain. Biar Ardi nyaman." Aku mengira itu hanya kalimat emosional sesaat. Aku salah. Malam itu, Ardi pulang lebih lambat dari biasanya. Aku sudah menyiapkan makan malam sederhana. Kami makan dalam diam. Bu Ratna beberapa kali menghela napas panjang, seperti menahan sesuatu. Akhirnya, ia meletakkan sendoknya dengan suara keras. "Saya sudah pikirkan baik-baik," katanya. "Rumah ini harus punya aturan jelas." Aku mengangkat wajah. "Selama kamu merasa ini rumah kamu, kamu jadi seenaknya sendiri, tidak menghormati suami." "Bu, saya tidak pernah." "Jangan potong," bentaknya. Ardi duduk kaku, tangannya menggenggam gelas air terlalu erat. "Mulai malam ini," lanjut Bu Ratna dengan suara tegas, "kamar utama untuk Ardi. Kamu pindah ke kamar gudang." Waktu terasa berhenti. Aku menoleh ke arah Ardi, menunggu satu kalimat, satu pembelaan, satu tanda bahwa ini tidak masuk akal. Ia tidak menatapku, Ma. Suaranya pelan, tapi tidak tegas. "Apa tidak berlebihan?" "Berlebihan apa?" "Dia yang bilang ini rumahnya."
Baik, kalau begitu, tunjukkan dia bisa menghormati kepala keluarga. Aku berdiri perlahan. Bu, kamar itu bukan hanya tempat tidur, itu ruang pribadi kami sebagai suami istri. Kalau kamu merasa tidak nyaman, katanya dingin. Pintu selalu terbuka. Kalimat itu menggantung di udara seperti ancaman. Aku kembali menatap Ardi. Di, kamu setuju? Tanyaku lirih. Ia menelan ludah. Mungkin sementara saja, biar suasana tenang dulu. Sementara saja, hatiku seperti jatuh ke lantai. Aku berjalan ke kamar utama tanpa berkata apa-apa. Setiap langkah terasa berat di dalam kamar. Aku duduk di tepi tempat tidur yang dulu kupilih bersama desainer interior. Tempat tidur yang kubayar lunas sebelum menikah. Lemari yang kuisi dengan pakaian kami berdua. Aku membuka lemari dan mengambil koper kecil. Tanganku gemetar saat melipat beberapa pakaian. Bukan karena takut, tapi karena tidak percaya. Bukan ibu mertuaku yang membuatku paling sakit malam itu, tapi diamnya suamiku. Ketika aku keluar membawa koper, Bu Ratna berdiri di lorong. Tangannya bersedekap. Kamar gudang di ujung sana, katanya tanpa menatapku. Aku melangkah menuju ruangan sempit itu. Pintu gudang berderit saat kubuka. Bau debu dan kardus lama menyambutku. Lampunya redup. Tidak ada jendela, hanya rak besi berisi barang-barang yang sudah lama tidak terpakai. Aku berdiri di tengah ruangan itu, menatap dinding kosong. Ini bukan soal tempat tidur. Ini soal pesan yang ingin disampaikan. Bahwa aku bisa digeser kapan saja. Bahwa posisiku bisa dipindahkan seperti furnitur. Ardi muncul di belakangku beberapa menit kemudian. Rania, suaranya ragu. Aku tidak menoleh. Aku tahu ini berat, tapi Mama cuma emosi. Aku juga manusia, Di. Jawabku pelan. Aku juga punya emosi. Ia terdiam. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Tanyaku akhirnya. Apa? Bukan pindah kamar, tapi kamu membiarkan ini terjadi. Ia mencoba menyentuh bahuku. Aku bergeser sedikit. Aku terjebak, Ron. Dia ibuku, dan aku istrimu. Keheningan kembali menyelimuti kami. Malam itu, aku tidur di atas kasur tipis yang kami simpan untuk tamu darurat. Lampu kumatikan. Tapi aku tidak benar-benar tidur. Aku menatap langit-langit sempit sambil mengingat satu persatu momen ketika aku memilih diam demi menjaga kedamaian. Semua kompromi, semua maklum, semua pengertian. Dan balasannya adalah ruangan tanpa jendela. Di luar, aku bisa mendengar suara televisi dari ruang tamu. Tawa ringan Bu Ratna. Suara Ardi sesekali menjawab. Seolah-olah tidak ada yang luar biasa terjadi. Pagi harinya, aku bangun lebih dulu, bukan karena ingin menunjukkan sesuatu, tapi karena tidak bisa tidur. Aku berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding gudang. Wajahku pucat, mata sembab. Aku bertanya pada diriku sendiri, bagaimana bisa aku sampai di titik ini? Apartemen ini kubeli sebelum mengenal Ardi. Aku bekerja lembur, menolak liburan, menunda kesenangan pribadi. Semua demi keamanan finansial dan rasa aman. Dan kini, di properti atas namaku sendiri, aku diusir dari kamar utama. Ironinya begitu tajam sampai terasa tidak nyata. Saat sarapan, suasana canggung, Bu Ratna bertindak seolah keputusan tadi malam adalah hal paling wajar. Sudah lebih baik kan? Katanya pada Ardi. Ardi hanya mengangguk pelan. Aku duduk tanpa banyak bicara. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak merasa sedih. Aku merasa sadar. Sadar bahwa ini bukan lagi konflik kecil, bukan lagi salah paham. Ini adalah pergeseran kekuasaan yang nyata. Dan jika aku terus diam, aku akan kehilangan lebih dari sekadar kamar tidur. Malam pengusiran itu bukan akhir dari sesuatu. Itu adalah awal dari keputusanku
untuk berhenti menjadi penonton dalam hidupku sendiri. Karena satu hal mulai jelas di benakku, aku mungkin bisa dipindahkan ke kamar gudang, tapi aku tidak akan memindahkan harga diriku ke sana. Malam di kamar gudang itu terasa panjang, lebih panjang daripada malam-malam lainnya yang pernah kuhabiskan di apartemen ini. Ruangan sempit, tanpa jendela, hanya diterangi lampu kuning redup yang menggantung di langit-langit. Di sekelilingku, kardus tua berjejer rapi, berisi barang-barang yang sudah lama tidak digunakan. Bau debu dan aroma kayu tua memenuhi udara, mengingatkanku betapa jauh aku merasa dari kenyamanan rumahku sendiri. Aku duduk di atas kasur tipis, menatap dinding kosong, sambil menggenggam laptop di pangkuanku. Awalnya kubuka untuk mengerjakan laporan kerja yang tertunda, tapi tanganku berhenti mengetik. Aku mulai membuka folder berisi dokumen apartemen, sertifikat kepemilikan, bukti transfer uang, rekening bank, bahkan nota-nota pembayaran renovasi yang aku lakukan sejak awal. Satu persatu, aku membukanya, membiarkan mataku menyapu setiap detail. Nama lengkapku tercetak jelas di sertifikat. Semua bukti pembayaran dan dokumen resmi atas apartemen ini ada di tanganku. Selama ini, aku terlalu sibuk menjaga hubungan agar tetap damai, sampai aku lupa fakta paling dasar. Apartemen ini milikku. Kenyataan itu terasa seperti tamparan sekaligus penyadaran. Selama berbulan-bulan, aku membiarkan Bu Ratna mengambil alih rumahku sendiri. Aku membiarkan Ardi menunduk dan membiarkannya terjadi. Aku membiarkan harga diriku diinjak demi menjaga kebahagiaan keluarga. Dan sekarang aku sadar, diamku telah memberi ruang bagi orang lain untuk memegang kendali atas hidupku. Aku menutup mata, menarik napas panjang, dan membayangkan semua skenario yang mungkin terjadi jika aku tidak bertindak. Jika aku tetap diam, rumahku akan terus dikontrol oleh ibu mertua. Jika aku membiarkan Ardi terus pasif, hubungan kami akan menjadi tidak seimbang. Aku merasa seperti boneka dalam drama yang bukan milikku. Malam itu, aku membuat keputusan. Aku tidak akan marah. Aku tidak akan berteriak. Aku tidak akan membiarkan emosi menguasai. Aku akan menyelesaikan ini dengan fakta, dengan bukti yang tidak bisa dibantah, dengan ketenangan yang menunjukkan siapa yang benar-benar memiliki hak. Keputusan pertama adalah, aku harus menyiapkan dokumen-dokumen itu dengan rapi. Aku memisahkan sertifikat, bukti pembayaran, dan dokumen lain yang menunjukkan kepemilikan resmi apartemen. Setiap halaman kubungkus dengan hati-hati, agar bisa kubawa pada saat yang tepat. Keputusan kedua, aku harus merencanakan momen untuk menyampaikannya. Bukan secara konfrontatif, bukan dengan emosi, tapi dengan cara yang membuat mereka menyadari fakta tanpa bisa mengelaknya. Aku tahu, Bu Ratna keras kepala, tapi kebenaran itu seperti cahaya, lama-lama akan menembus kegelapan. Keputusan ketiga, aku harus memastikan Ardi memahami posisi sebenarnya. Aku tidak ingin merusak hubungan kami, tapi aku juga tidak bisa terus membiarkan dia pasif. Aku ingin dia berdiri sebagai suami, bukan sebagai anak yang selalu tunduk pada ibunya. Aku menutup laptop, menatap sekeliling kamar gudang itu. Ruangan sempit ini adalah simbol ketidakadilan, ketidakpedulian, dan ketidakberdayaanku selama ini. Tapi juga simbol titik balik. Aku sadar, dari ruangan yang sempit ini, aku akan mulai membangun kembali kendali atas hidupku. Keesokan harinya, aku memulai strategi. Aku tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Bekerja, memasak, dan melakukan aktivitas rumah tangga. Tapi di balik itu, aku mengamati setiap gerak-gerik Bu Ratna dan Ardi. Aku mencatat pola perilaku mereka, waktu mereka pulang, dan momen ketika mereka paling lengah. Aku tahu, untuk menyampaikan fakta, timing adalah segalanya. Hari-hari berlalu, Bu Ratna tetap dominan, tetap mengatur, tetap menyindir. Ardi tetap diam, tetap pasif. Namun, aku mulai menyiapkan dokumen
dengan hati-hati di satu laci yang aman. Setiap sertifikat kupastikan asli, setiap bukti pembayaran terurut, sesuai tanggal, dan setiap nota renovasi disusun rapi agar mudah dipahami. Sambil menyiapkan dokumen, aku mulai menulis rencana kata-kata yang akan kuucapkan. Tidak ada kemarahan, tidak ada tuduhan, hanya fakta, jelas, dan tidak bisa dibantah. Aku menulis kalimat-kalimat seperti ini. Ini apartemen saya. Semua bukti dan dokumen resmi ada di tangan saya. Selama ini saya memilih diam agar hubungan keluarga tetap harmonis. Tapi kebenaran tidak bisa diabaikan. Saya meminta semua pihak menghormati fakta ini. Aku berlatih mengucapkannya di depan cermin. Awalnya, suaraku gemetar. Tapi, semakin sering aku berlatih, semakin percaya diri aku merasa. Aku menyadari bahwa ketenangan adalah senjata terbaik. Marah atau berteriak hanya akan membuat mereka defensif. Fakta adalah kunci. Fakta tidak bisa diganggu. Fakta akan menang. Malam-malam di kamar gudang menjadi ajang refleksi. Aku menulis jurnal harian, mencatat perasaan, frustrasi, dan ketakutan. Setiap halaman yang kutulis adalah cara untuk menghadapi rasa sakit yang aku alami. Aku menulis tentang bagaimana rasanya diusir dari kamar utama, bagaimana rasanya disalahartikan, dan bagaimana rasanya suamiku tidak membelaku. Tapi aku juga menulis tentang tekadku untuk bangkit. Aku mulai melihat diri sendiri dengan lebih jernih. Aku bukan korban, aku bukan boneka. Aku adalah pemilik apartemen ini, istri yang bekerja keras, dan perempuan yang pantas dihormati. Kesadaran itu memberi kekuatan baru. Suatu hari, aku duduk di ruang tamu setelah Bu Ratna pergi keluar. Aku menatap Ardi, yang sedang membaca koran. Aku berbicara dengan tenang. Di, aku ingin kita bicara tentang rumah ini, tentang fakta yang selama ini tidak dibicarakan dengan benar. Ardi menatapku, sedikit cemas. Maksudmu? Aku menghela napas. Apartemen ini sepenuhnya milikku. Semua dokumen ada di tangan kita. Aku tidak menuntut apapun, tapi aku ingin semua orang menghormati fakta itu. Termasuk Mama. Ardi terdiam. Ia menatapku lama, seolah mencoba mencerna apa yang baru saja kuucapkan. Aku melihat ada konflik dalam matanya antara loyalitas pada ibunya dan rasa hormat padaku. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk. Aku merasa cemas dengan reaksi ibu mertua, tapi aku juga merasa lega karena untuk pertama kalinya aku mengambil alih kendali atas hidupku. Aku sadar bahwa bangkit bukan soal pertarungan fisik atau konfrontasi keras. Bangkit adalah tentang menyadari nilai diri, menegaskan fakta, dan bersiap menghadapi konsekuensi dengan kepala tegak. Seminggu berikutnya, aku menata semua dokumen di map coklat yang kuletakkan di rak tersembunyi. Aku siap menunjukkan fakta kapanpun diperlukan. Aku juga menyiapkan diriku mental untuk menghadapi potensi, kemarahan, penolakan, atau manipulasi emosional dari ibu mertua. Aku tahu, tidak akan mudah. Tapi aku juga tahu bahwa jika aku tidak bertindak sekarang, aku akan kehilangan lebih banyak daripada sekadar kamar tidur. Aku akan kehilangan harga diriku. Di tengah malam, aku menatap langit-langit kamar gudang. Ruangan sempit itu kini terasa seperti ruang latihan, tempat aku memupuk keberanian, merencanakan langkah-langkah strategis, dan membangun keyakinan bahwa aku berhak dihormati. Aku menutup mata dan berbisik pada diri sendiri. Aku tidak akan diam lagi. Aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkan diriku. Ini rumahku, ini hidupku, dan aku akan berdiri untuk itu. Malam itu menjadi titik balik. Aku tahu, besok, lusa, atau minggu depan, aku akan menghadapi ibu mertua dan Ardi dengan cara yang tenang namun tegas. Aku akan menunjukkan fakta, bukan emosi, dan aku akan menegaskan bahwa harga diri dan kebenaran tidak bisa ditawar,
Bangkit bukan hanya soal mengembalikan kamar utama atau properti yang seharusnya milikku. Bangkit adalah tentang menetapkan batas, menegaskan posisi, dan membangun kembali kehormatan yang sempat tersingkir. Aku tahu tantangan berikutnya akan lebih besar. Menyampaikan fakta ini kepada ibu mertua, menghadapi reaksi Ardi, dan memastikan semua pihak memahami batas-batas yang harus dihormati. Tapi aku juga tahu satu hal. Malam di kamar gudang ini telah menguatkanku. Aku siap. Dan dari malam itu, langkahku menjadi jelas. Aku tidak lagi menjadi penonton di rumahku sendiri. Aku adalah pemeran utama. Dan pemeran utama selalu memiliki kendali atas cerita hidupnya sendiri. Pagi itu, udara apartemen terasa berbeda. Ada ketegangan yang halus, tapi nyata. Aku sudah menyiapkan semuanya sejak malam sebelumnya. Dokumen-dokumen kepemilikan apartemen, sertifikat asli, bukti transfer, nota renovasi, semuanya tersusun rapi di map coklat yang kuletakkan di meja ruang tamu. Aku menatapnya sebentar, memastikan semuanya lengkap. Tidak ada satupun yang bisa dipertanyakan. Fakta ada di tanganku. Ardi masih tidur ketika aku menyiapkan ruang. Aku ingin semua terjadi dengan cara terkontrol tenang, tanpa drama, tapi efektif. Aku menyalakan lampu ruang tamu, menata kursi menghadap satu sama lain, dan membayangkan semua skenario. Reaksi ibu mertua bisa marah, bisa menolak, bisa mencoba memutarbalikkan fakta. Tapi aku sudah siap. Pukul 10 pagi, Bu Ratna muncul dengan ekspresi biasa tenang, namun penuh keyakinan. Aku bisa melihat pola lama di matanya. Dominasi yang selalu ia tunjukkan. Ia membawa beberapa tas belanja, seolah-olah tidak ada yang akan terjadi hari ini. "Rania, Ardi, sarapan dulu," katanya sambil meletakkan tas di meja. Aku duduk diam, tersenyum sopan, tapi hatiku menyiapkan amunisi. Aku menunggu Ardi bangun. Saat ia turun, aku menyapanya dengan ringan. Tapi di dalam pikiranku, semua sudah siap. Aku ingin kita duduk sebentar, kataku sambil menunjuk kursi di ruang tamu. Ia mengangguk, sedikit ragu, tapi mengikuti. Bu Ratna juga duduk, menyilangkan kaki, dan menatapku penuh perhatian. Aku mengambil napas panjang. "Bu, aku ingin membicarakan sesuatu yang penting tentang apartemen ini." Ia mengerutkan dahi. Apalagi sekarang, aku tersenyum tipis, membuka map coklat, dan meletakkannya di atas meja. "Ini apartemen saya. Semua dokumen, sertifikat, bukti pembayaran, renovasi, semuanya ada di sini." Wajahnya berubah. Dari ekspresi biasa menjadi sedikit terkejut. Tapi ia segera menutupnya dengan senyum tipis, mencoba tetap dominan. "Apa maksudmu, Rania?" tanyanya dengan nada yang mulai tajam. Aku mengeluarkan sertifikat asli, menyerahkannya di depan Bu Ratna. "Ini sertifikat asli. Lihat, nama saya jelas tertulis sebagai pemilik. Semua pembayaran sejak awal saya lakukan sendiri." Ia menatap dokumen itu sebentar, lalu mengangkat mata ke arahku. "Tapi, selama ini Ardi yang bilang." "Benar, Bu," kataku menatap Ardi. "Dia memang mengatakan itu. Tapi itu bukan fakta. Fakta yang sesungguhnya adalah apartemen ini atas namaku. Dan semua bukti ada di sini." Ardi terdiam, menatapku dengan ekspresi campur aduk, cemas, bersalah, dan sedikit terkejut. Aku bisa melihat konflik dalam matanya. Ia mencintai ibunya, tapi ia juga tahu kebenaran tidak bisa diabaikan. Aku membuka map lebih lanjut, menyerahkan nota-nota pembayaran, transfer, dan dokumen renovasi. "Lihat semua ini, semua bukti resmi. Tidak ada yang bisa dipertanyakan." Suasana ruang tamu berubah menjadi hening. Bahkan suara tas belanja yang dibawa Bu Ratna tadi seolah lenyap. Ia memeriksa dokumen satu persatu. Setiap lembar yang kuletakkan di meja menegaskan satu hal. Fakta ada di tanganku. Fakta tidak bisa dimanipulasi. "Apa maksudmu, Rania?" tanyanya lagi.
Suaranya lebih pelan. Kini ada nada ragu yang muncul. Bukan dominasi. Aku tidak menuntut apapun. Bu, aku hanya ingin semua orang menghormati fakta. Termasuk kamu. Aku ingin Ardi berdiri sebagai suami. Bukan sebagai anak yang selalu menunduk. Dan aku ingin kita semua memahami batasan yang harus dihormati di rumah ini. Jawabku tenang. Ia menatap Ardi. Ardi, apa benar ini? Ardi menelan ludah. Akhirnya, mengangguk perlahan. Iya, Ma. Semua bukti ada di tangan Rania. Saya tidak bisa membantah fakta. Aku menatap Bu Ratna, menunggu reaksi. Ia menutup mata sebentar, menarik napas panjang. Lalu membuka matanya lagi. Ada kekakuan di wajahnya. Aku bisa merasakan bahwa ego dan kebanggaannya sedang diuji. Namun aku tetap tenang. Tidak memberi celah untuk manipulasi emosional. Kamu yang membayar semuanya? Tanyanya akhirnya. Suaranya pelan, nyaris tidak terdengar. Aku mengangguk. Ya, semua pengeluaran sejak awal adalah dari kantongku. Aku juga menyiapkan apartemen ini sebelum menikah. Aku bekerja keras untuk ini, Bu. Bukan untuk mengklaim Ardi, tapi untuk keamanan kami berdua. Ia terdiam, menatapku lama. Aku bisa merasakan pergeseran dalam dinamika ruang tamu. Dominasi yang biasanya mutlak, kini goyah. Aku melihat ibu mertua yang biasanya yakin penuh, mulai mempertanyakan asumsi yang selama ini ia pegang. Aku melanjutkan. Aku tidak marah, Bu. Aku tidak ingin mengubah hubungan kita dengan cara yang kasar. Tapi aku ingin kebenaran dihormati. Aku ingin semua pihak memahami siapa yang berhak dan batasan yang harus dijaga. Suasana hening beberapa menit. Bahkan Ardi tampak menahan napas. Ia tahu, ini adalah momen penting, momen yang menentukan hubungan kami. Hubungan dengan ibu dan batasan dalam rumah tangga. Akhirnya, Bu Ratna berbicara. Suaranya rendah tapi tegas, Rania. Aku tidak pernah menyangka. Selama ini, aku salah menilai situasi. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang, kita semua paham fakta sebenarnya. Ia menarik napas panjang, menunduk sebentar, kemudian menatapku dengan nada sedikit terserah. Baiklah, aku akan menghormati fakta ini, tapi aku perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Aku mengangguk. Aku mengerti, Bu. Tidak perlu tergesa-gesa. Yang penting, kita mulai dari kesadaran bahwa rumah ini bukan hanya milik salah satu pihak. Semua pihak harus menghormati fakta dan batasan yang ada. Ardi menatapku. Matanya kini lebih lembut. Ia memegang tanganku, dan aku merasakan satu hal. Dukungannya hadir, bukan kata-kata saja, tapi tindakan. Aku tahu, pergeseran mulai terjadi. Ia kini berdiri di sampingku sebagai suami, bukan sekadar anak yang pasif di hadapan ibunya. Sejak rapat itu, atmosfer apartemen berubah. Bu Ratna tidak lagi mengambil keputusan sepihak. Ia masih dominan, masih kritis. Tapi sekarang, ada kesadaran bahwa aku bukan tamu di rumah sendiri. Aku memiliki hak yang jelas, dan mereka harus menghormatinya. Aku duduk di ruang tamu setelah rapat itu berakhir, menatap dokumen-dokumen yang masih tersusun rapi di meja. Aku merasa lega, tapi juga waspada. Aku tahu ini bukan akhir dari segalanya. Perubahan sikap tidak terjadi dalam semalam, tapi ini adalah awal yang kuat. Aku tersenyum pada diri sendiri. Aku bangkit dari kamar gudang, dari kesepian, dari ketidakadilan. Aku membuktikan satu hal: keberanian, ketenangan, dan fakta adalah senjata yang tak bisa dikalahkan oleh ego dan manipulasi. Malam itu, aku tidur di kamar utama. Untuk pertama kalinya setelah diusir, kasur itu terasa lebih nyaman dari sebelumnya. Bukan karena kasurnya, tapi karena aku kini tahu bahwa aku tidak lagi menjadi boneka. Aku pemilik rumah ini. Aku pemilik harga diriku. Dan aku pemilik keputusan atas hidupku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa damai.
Beberapa hari setelah rapat keluarga yang mengejutkan, suasana apartemen terasa berbeda. Meski perubahan ini tidak instan, aku kini tidur di kamar utama, duduk di meja makan dengan nyaman, dan melakukan aktivitas harian tanpa perasaan terpinggirkan. Tapi yang lebih penting, sesuatu yang jauh lebih signifikan mulai terlihat. Ardi berubah. Sebelumnya, Ardi selalu pasif. Ia menyadari ketidakadilan yang terjadi, tapi lebih sering memilih diam daripada menghadapi ibunya. Ia tampak ragu, takut membuat ibunya marah, atau mungkin takut menimbulkan konflik. Namun sejak rapat itu, ada pergeseran nyata. Perlahan, Ardi mulai berdiri di sisiku, bukan di sisi ibunya. Hari itu, pagi-pagi sekali, Ardi menyalakan kopi di dapur sambil tersenyum padaku. "Ron, aku pikir kita harus bicara soal jadwal rumah. Aku ingin mulai menegaskan batas-batas supaya Mama juga menghormati kita." Aku menatapnya, terkejut dan lega sekaligus. "Kamu serius?" Ia mengangguk. "Aku tahu, selama ini aku terlalu diam. Tapi setelah kemarin, aku sadar aku harus berdiri untuk kita berdua. Untuk kamu, untuk rumah kita." Hatiku berdebar. Ini adalah momen yang aku tunggu, suami yang tidak lagi pasif, yang mengambil peran sebagai kepala keluarga yang sebenarnya, bukan sekadar anak yang tunduk pada ibunya. Kami mulai menyusun strategi. Kami menulis jadwal rumah, menetapkan batasan. Kapan Bu Ratna bisa datang? Area mana yang menjadi privasi kami? Dan aturan soal keputusan rumah tangga. Semua dikomunikasikan dengan jelas dan tertulis, agar tidak ada ruang untuk interpretasi sepihak. Pagi itu, kami memanggil Bu Ratna untuk duduk bersama di ruang tamu. Ia masuk dengan ekspresi biasa tenang, tapi penuh keyakinan. Namun kali ini, Ardi duduk tegak, menatap ibunya dengan mata yang berbeda. Tidak lagi ragu, tidak lagi tunduk. Ia kini memiliki keberanian baru yang sebelumnya tidak pernah kurasakan. "Ma," kata Ardi dengan tegas tapi tenang, "aku ingin kita bicara soal rumah ini, tentang batas-batas yang harus dihormati semua pihak." Bu Ratna menatap kami berdua. Ada kerutan di dahinya. Aku bisa merasakan ketegangan yang biasanya hanya ada di dalam diriku, kini terpancar juga ke dirinya. "Batas-batas?" tanyanya. Suara pelan tapi tajam. Aku tersenyum tipis. "Ya Bu, rumah ini milikku, dan kita harus sepakat soal aturan yang jelas. Aku ingin semua pihak nyaman, tapi aku juga ingin dihormati." Ardi melanjutkan, "Mama harus mengerti, Ron bukan tamu di sini. Dia pemilik rumah ini. Aku berdiri di sisinya, bukan hanya sebagai anak, tapi sebagai suami. Semua keputusan rumah tangga harus melibatkan Ron, dan Mama harus menghormati itu." Bu Ratna terdiam, matanya melebar sedikit, seolah tidak percaya dengan kata-kata anaknya sendiri. Ia membuka mulut beberapa kali, mencoba berkata, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku memanfaatkan momen itu, membuka map coklat di atas meja, sertifikat asli, bukti transfer, dan nota pembayaran renovasi. Aku letakkan di hadapannya. "Bu, ini semua dokumen yang menunjukkan bahwa apartemen ini atas nama saya. Fakta tidak bisa dibantah. Aku tidak ingin menimbulkan konflik, tapi aku juga tidak akan membiarkan fakta diabaikan." Ia menatap dokumen itu, kemudian menatapku. Ada kombinasi emosi yang sulit kubaca, terkejut, malu, dan mungkin marah. Aku tetap tenang, duduk tegak, menatap mata ibu mertua tanpa ragu. "Ardi, kamu bilang..." Suara Bu Ratna gemetar, mencoba memahami situasi. "Benar, Ma," kata Ardi. "Aku bilang fakta. Aku di sisi Rania sekarang. Aku tahu ini berat untuk Mama, tapi ini rumah kami. Kita semua harus menghormati fakta itu." Ada keheningan panjang. Bu Ratna tampak mencoba menata kata-katanya. Aku tidak menyangka
Aku tahu, Bu. Jawabku lembut tapi tegas. Selama ini aku memilih diam demi menjaga keharmonisan. Tapi diamku bukan berarti aku tidak memiliki hak. Aku ingin semua pihak sadar tentang batasan, supaya tidak ada yang tersakiti lagi. Ardi memegang tanganku. Sentuhannya memberi kekuatan. Aku tahu, aku tidak sendirian. Aku punya suami yang kini berdiri tegak di sisiku. Bukan lagi anak yang tunduk pada ibunya. Sejak rapat itu, perubahan mulai terasa. Bu Ratna tidak lagi menyindirku soal uang. Tidak lagi memindahkan barang tanpa izin. Dan mulai bertanya, sebelum mengambil keputusan. Ia masih dominan, masih kritis. Tapi kini, ada penghormatan yang sebelumnya tidak ada. Aku mulai merasakan rasa aman yang lama hilang. Aku tidak lagi merasa sendirian. Tidak lagi merasa diusir dari rumahku sendiri. Ardi menjadi pendukungku yang tegas, namun lembut. Memastikan fakta dihormati dan batas-batas dijaga. Hari-hari berikutnya, aku memperhatikan Bu Ratna dengan lebih jeli. Ia mencoba beberapa kali untuk menguji batasan. Tetapi kali ini, aku dan Ardi tetap tenang dan konsisten. Kami menunjukkan bahwa fakta dan ketegasan bukan hal yang bisa diganggu. Aku juga mulai mengatur ulang apartemen sesuai keinginanku. Tapi dengan melibatkan Ardi, kami berdiskusi soal warna cat, dekorasi, dan penempatan furnitur. Semua keputusan dilakukan bersama, bukan sepihak. Bu Ratna hanya bisa menyaksikan, dan kali ini tanpa komentar yang menghina atau menyinggung harga diriku. Sore itu, aku duduk di balkon, menatap langit kota. Angin menyentuh wajahku, membawa perasaan lega yang belum pernah kurasakan sejak awal pernikahan. Aku tersenyum, menyadari betapa jauh perjalanan ini. Dari diusir ke kamar gudang, disalahartikan, dan diabaikan, kini aku berdiri tegak. Aku bukan hanya pemilik apartemen, tapi juga pemilik harga diri dan martabatku. Aku tahu, ini bukan akhir. Masih ada tantangan, masih ada ego yang harus dihadapi, terutama dari ibu mertua. Tapi malam itu, aku tidur dengan tenang. Karena aku tahu satu hal, aku tidak lagi sendirian. Dan aku memiliki suami yang kini berdiri di sisiku sebagai pasangan sejati. Bangkit dari kamar gudang, menghadapi tuduhan, dan menegaskan fakta kepemilikan apartemen bukan hanya tentang rumah. Ini tentang harga diri, martabat, dan hubungan yang sehat antara suami istri dan keluarga besar. Aku belajar bahwa keberanian, ketenangan, dan fakta adalah kunci untuk menghadapi konflik yang paling sulit sekalipun. Dan malam itu, aku menutup mata dengan satu tekad kuat. Apapun yang terjadi, aku akan tetap tegak, tetap tenang, dan tetap memegang fakta. Karena rumah ini, hidup ini, dan martabat ini adalah milikku dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Beberapa hari setelah rapat keluarga yang mengejutkan, suasana apartemen terasa berbeda. Meski perubahan ini tidak instan, aku kini tidur di kamar utama, duduk di meja makan dengan nyaman, dan melakukan aktivitas harian tanpa perasaan terpinggirkan. Tapi yang lebih penting, sesuatu yang jauh lebih signifikan mulai terlihat. Ardi berubah. Sebelumnya, Ardi selalu pasif. Ia menyadari ketidakadilan yang terjadi, tapi lebih sering memilih diam daripada menghadapi ibunya. Ia tampak ragu, takut membuat ibunya marah, atau mungkin takut menimbulkan konflik. Namun sejak rapat itu, ada pergeseran nyata. Perlahan, Ardi mulai berdiri di sisiku, bukan di sisi ibunya. Hari itu, pagi-pagi sekali, Ardi menyalakan kopi di dapur sambil tersenyum padaku. Ron, aku pikir kita harus bicara soal jadwal rumah. Aku ingin mulai menegaskan batas-batas, supaya Mama juga menghormati kita. Aku menatapnya, terkejut dan lega sekaligus. Kamu serius? Ia mengangguk. Aku tahu, selama ini aku terlalu diam. Tapi, setelah kemarin, aku sadar, aku harus berdiri
untuk kita berdua, untuk kamu, untuk rumah kita. Hatiku berdebar. Ini adalah momen yang aku tunggu, suami yang tidak lagi pasif, yang mengambil peran sebagai kepala keluarga yang sebenarnya, bukan sekadar anak yang tunduk pada ibunya. Kami mulai menyusun strategi. Kami menulis jadwal rumah, menetapkan batasan. Kapan Bu Ratna bisa datang, area mana yang menjadi privasi kami, dan aturan soal keputusan rumah tangga. Semua dikomunikasikan dengan jelas dan tertulis, agar tidak ada ruang untuk interpretasi sepihak. Pagi itu, kami memanggil Bu Ratna untuk duduk bersama di ruang tamu. Ia masuk dengan ekspresi biasa tenang, tapi penuh keyakinan. Namun kali ini, Ardi duduk tegak, menatap ibunya dengan mata yang berbeda. Tidak lagi ragu, tidak lagi tunduk. Ia kini memiliki keberanian baru yang sebelumnya tidak pernah kurasakan. "Ma," kata Ardi dengan tegas tapi tenang, "aku ingin kita bicara soal rumah ini, tentang batas-batas yang harus dihormati semua pihak." Bu Ratna menatap kami berdua. Ada kerutan di dahinya. Aku bisa merasakan ketegangan yang biasanya hanya ada di dalam diriku, kini terpancar juga ke dirinya. "Batas-batas?" tanyanya. Suara pelan tapi tajam. Aku tersenyum tipis. "Ya Bu, rumah ini milikku, dan kita harus sepakat soal aturan yang jelas. Aku ingin semua pihak nyaman, tapi aku juga ingin dihormati." Ardi melanjutkan, "Mama harus mengerti, Ron bukan tamu di sini. Dia pemilik rumah ini. Aku berdiri di sisinya, bukan hanya sebagai anak, tapi sebagai suami. Semua keputusan rumah tangga harus melibatkan Ron, dan Mama harus menghormati itu." Bu Ratna terdiam, matanya melebar sedikit, seolah tidak percaya dengan kata-kata anaknya sendiri. Ia membuka mulut beberapa kali, mencoba berkata, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku memanfaatkan momen itu, membuka map coklat di atas meja, sertifikat asli, bukti transfer, dan nota pembayaran renovasi. Aku letakkan di hadapannya. "Bu, ini semua dokumen yang menunjukkan bahwa apartemen ini atas nama saya. Fakta tidak bisa dibantah. Aku tidak ingin menimbulkan konflik, tapi aku juga tidak akan membiarkan fakta diabaikan." Ia menatap dokumen itu, kemudian menatapku. Ada kombinasi emosi yang sulit kubaca. Terkejut, malu, dan mungkin marah. Aku tetap tenang, duduk tegak, menatap mata ibu mertua tanpa ragu. "Ardi, kamu bilang..." Suara Bu Ratna gemetar, mencoba memahami situasi. "Benar, Ma," kata Ardi. "Aku bilang fakta. Aku di sisi Rania sekarang. Aku tahu ini berat untuk Mama, tapi ini rumah kami. Kita semua harus menghormati fakta itu." Ada keheningan panjang. Bu Ratna tampak mencoba menata kata-katanya. Aku tidak menyangka." "Aku tahu, Bu." Jawabku lembut tapi tegas. "Selama ini aku memilih diam demi menjaga keharmonisan. Tapi diamku bukan berarti aku tidak memiliki hak. Aku ingin semua pihak sadar tentang batasan, supaya tidak ada yang tersakiti lagi." Ardi memegang tanganku. Sentuhannya memberi kekuatan. Aku tahu, aku tidak sendirian. Aku punya suami yang kini berdiri tegak di sisiku, bukan lagi anak yang tunduk pada ibunya. Sejak rapat itu, perubahan mulai terasa. Bu Ratna tidak lagi menyindirku soal uang, tidak lagi memindahkan barang tanpa izin, dan mulai bertanya sebelum mengambil keputusan. Ia masih dominan, masih kritis. Tapi kini, ada penghormatan yang sebelumnya tidak ada. Aku mulai merasakan rasa aman yang lama hilang. Aku tidak lagi merasa sendirian, tidak lagi merasa diusir dari rumahku sendiri. Ardi menjadi pendukungku yang tegas namun lembut, memastikan fakta dihormati dan batas-batas dijaga. Hari-hari berikutnya, aku memperhatikan Bu Ratna dengan lebih jeli. Ia mencoba beberapa kali untuk menguji batasan. Tetapi kali ini, aku dan Ardi tetap tenang dan konsisten. Kami menunjukkan
bahwa fakta dan ketegasan bukan hal yang bisa diganggu. Aku juga mulai mengatur ulang apartemen sesuai keinginanku. Tapi dengan melibatkan Ardi, kami berdiskusi soal warna cat, dekorasi, dan penempatan furnitur. Semua keputusan dilakukan bersama, bukan sepihak. Bu Ratna hanya bisa menyaksikan, dan kali ini tanpa komentar yang menghina atau menyinggung harga diriku. Sore itu, aku duduk di balkon, menatap langit kota. Angin menyentuh wajahku, membawa perasaan lega yang belum pernah kurasakan sejak awal pernikahan. Aku tersenyum, menyadari betapa jauh perjalanan ini. Dari diusir ke kamar gudang, disalahartikan, dan diabaikan, kini aku berdiri tegak. Aku bukan hanya pemilik apartemen, tapi juga pemilik harga diri dan martabatku. Aku tahu, ini bukan akhir. Masih ada tantangan, masih ada ego yang harus dihadapi, terutama dari ibu mertua. Tapi malam itu, aku tidur dengan tenang. Karena aku tahu satu hal, aku tidak lagi sendirian. Dan aku memiliki suami yang kini berdiri di sisiku sebagai pasangan sejati. Bangkit dari kamar gudang, menghadapi tuduhan, dan menegaskan fakta kepemilikan apartemen bukan hanya tentang rumah. Ini tentang harga diri, martabat, dan hubungan yang sehat antara suami istri dan keluarga besar. Aku belajar bahwa keberanian, ketenangan, dan fakta adalah kunci untuk menghadapi konflik yang paling sulit sekalipun. Dan malam itu, aku menutup mata dengan satu tekad kuat. Apapun yang terjadi, aku akan tetap tegak, tetap tenang, dan tetap memegang fakta. Karena rumah ini, hidup ini, dan martabat ini adalah milikku dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Aku belajar beberapa hal penting. Fakta adalah kekuatan. Tidak ada yang bisa mengalahkan bukti nyata. Fakta bukan soal siapa yang menang atau kalah, tapi tentang kebenaran yang harus dihormati. Ketegasan adalah kunci. Diam terkadang diperlukan, tapi ada batas. Menegaskan batasan dengan tenang dan jelas adalah cara terbaik untuk melindungi diri dan martabat. Dukungan pasangan sangat berarti. Ardi berdiri di sisiku bukan karena aku memaksa, tapi karena fakta dan ketegasan membuatnya melihat posisi yang benar. Hubungan yang sehat membutuhkan keberanian dan dukungan dari pasangan. Hormati diri sendiri terlebih dahulu. Tidak ada orang yang bisa menghargai kita jika kita sendiri tidak menghargai diri kita. Menghormati diri sendiri adalah langkah awal agar orang lain juga menghormati kita. Aku menutup hari itu dengan perasaan damai, bangkit dari kamar gudang, menghadapi tuduhan, dan menegaskan fakta kepemilikan apartemen bukan hanya soal rumah. Ini adalah tentang harga diri, martabat, dan keadilan dalam hubungan. Sambil duduk di balkon, menatap langit kota yang perlahan gelap, diterangi lampu-lampu kota, aku tersenyum. Aku tahu, perjalanan ini adalah proses panjang. Tapi aku bangga, karena aku berhasil berdiri tegak, menjaga fakta, dan mendapatkan penghormatan yang seharusnya. Pesan moral dari cerita ini, sederhana, tapi kuat. Jangan pernah membiarkan siapapun meremehkan atau menginjak harga dirimu. Diam boleh, tapi ada batas. Fakta dan ketegasan akan membuktikan kebenaran dan melindungi martabatmu. Aku menatap kamera seakan berbicara langsung kepada penonton. Terima kasih sudah mengikuti kisahku. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran bahwa martabat dan kebenaran selalu layak diperjuangkan. Jangan pernah takut untuk berdiri, menegaskan fakta, dan menghormati diri sendiri. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana kita akan belajar lebih banyak tentang keberanian, ketegasan, dan kekuatan wanita dalam menghadapi tantangan hidup. Malam itu, apartemen terasa seperti rumah sejati, bukan hanya karena fisiknya, tapi karena energi baru yang hadir, penghormatan, pengakuan, dan rasa aman. Aku bangkit dari keterpurukan, menegaskan fakta,
dan menemukan kedamaian yang selama ini kurindukan. Dan kini aku tahu, tak ada seorang pun yang bisa mengambil itu dariku.